Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bunda masuk. Oke, permisi. Duduk Bunda. Oke, terima kasih. Gimana Bunda kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kemarin katanya sempat masuk rumah sakit ya Bunda ya? Iya, sempat 3 hari saya dirawat di rumah sakit, tapi alhamdulillah saya sekarang sudah kuat, sudah bisa beraktivitas kembali. Alhamdulillah, ini udah kelihatan segar. Kalau kemarin waktu jemput Arka itu kan terlihat sedikit pucat ya, kurang sehat. Alhamdulillah sekarang udah sehat. Terima kasih Bunda sudah datang untuk mengambil laporan perkembangan Arka. Nah, ini untuk laporan perkembangan Arka di semester ini Bunda. Bagaimana ini, Ibu? Nah, ini untuk perkembangan keagamaan Arka alhamdulillah sudah cukup baik. Untuk sholat, Arka sekarang sudah mau mengikuti teman-temannya untuk sholat Bunda. Jadi nggak lagi duduk atau melihat temannya sholat, tapi juga ikut sholat secara rutin. Kemudian untuk hafalan surat-surat pendeknya, kemudian hafalan hadisnya juga sudah mulai bertambah. Begitu Bunda. Ini kompetensi dasar yang harus dicapai di anak usia dini. Oh iya. Lalu Bunda, untuk aktivitas sehari-hari Arka gimana ya Bunda selama di sekolah? Karena saya takut mungkin Arka bandel atau gimana kan Bunda? Ya, alhamdulillah Arka ini tergolong anak yang aktif Bunda, aktif, kemudian sosialnya juga bagus begitu. Kemudian Arka ini kalau saya lihat sigap Bunda. Soalnya kemarin ini sempat kejadian waktu Arka sedang bermain di bawah dengan teman-temannya, itu temannya ada yang jatuh dari cungkit-cungkit Bunda. Nah, dari situ Arka langsung mencari ibu guru dan membantu temannya untuk bangun, kemudian membantu temannya mengoleskan betadin Bunda, karena memang ada luka sedikit di bagian lutut begitu. Alhamdulillah kalau seperti itu Bunda, karena memang Arka ini orangnya terbuka ya. Iya betul. Jadi Pak ketika pulang ke rumah dia langsung buru-buru, Bunda, tadi temanku ada yang jatuh, seperti itu. Dia merasa simpati, sedih sekali seperti itu Bun. Alhamdulillah kalau seperti itu Bun. Iya, soalnya Arka ini juga kalau di kelas Bunda dia mampu menyampaikan pendapatnya, begitu dia juga aktif di kelas. Jadi alhamdulillah Arka ini insya Allah tidak ada masalah. Alhamdulillah. Nah kemudian Bunda, kalau dilihat dari laporan ini, Arka ini punya bakat dalam melukis Bunda, benar? Benar, nggih. Seperti ayahnya. Iya, soalnya kemarin sempat diikutkan lomba. Nah itu dia alhamdulillah dapat juara 1. Tapi saya tidak tahu kenapa akhir-akhir ini Arka untuk melukis itu kurang minat Bunda. Entah itu mungkin motivasi dari sekolah atau mungkin memang ada masalah di rumah begitu. Jadi Arka ini malas untuk dan tidak mau untuk melukis lagi. Oh, jadi kalau untuk itu yang ingin saya tanyakan juga Bunda, gimana solusinya? Bunda? Karena di rumah ini hal-hal seperti itu terjadi karena ini Bunda, ayahnya yang memang mengajarkan atau ibaratnya bermulanya dia menyukai melukis itu dari melihat ayahnya melukis, sedangkan ayahnya saat ini sibuk bekerja, bahkan ketika weekend harus keluar kota, jadi tidak sempat menemani Arka. Mungkin di situ Bunda. Jadi gimana ya Bunda? Menurut Bunda solusinya, karena saya sebagai orang tua nih juga khawatir seperti itu. Iya, sebenarnya ini bakat Arka ini bagus Bunda, dan sayang kalau misalkan nanti Arka nggak minat lagi dalam melukis begitu, karena juga kemampuan dalam melukisnya juga di atas dari teman-temannya. Dan kalau dari saya mungkin Arka ini kurang untuk minat melukisnya itu karena tidak ada teman di rumah untuk melukis. Jadi mungkin di rumah bisa dicarikan teman Bunda untuk menemani Arka melukis. Mungkin bisa dicarikan guru les melukis atau mendatangkan temannya untuk melukis bersama Arka begitu. Dan nanti kami dari pihak sekolah juga akan memfasilitasi Arka supaya nanti bakat Arka dalam melukis itu bisa tersalurkan Bunda. Oh baik Bunda, mungkin itu salah satu solusi ya Bunda, karena saya juga merasa karena saya sibuk juga bekerja, ayahnya juga sibuk bekerja, jadi mungkin dia ya seperti yang Bunda katakan tadi, kurangnya teman karena saya tidak bisa harus selalu mendampinginya. Seperti itu. Mungkin
Itu nanti saya coba juga memotivasi Arka bagaimana untuk agar bisa menyukai melukis lagi dan aktif melukis lagi. Begitu Bunda untuk hari ini laporannya. Ya, sebelumnya terima kasih ya Bunda. Iya. Mohon maaf karena ayah Arka tidak bisa datang Tidak karena apa-apa. keluar kota. Iya, tidak apa-apa. Terima kasih sudah datang Iya. mengambil laporan perkembangan Arka. Saya langsung permisi ya Bunda. Iya Bunda, hati-hati di jalan Bunda. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda, kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya Bu. Saya ya kayak gitu. Alhamdulillah. Butik semakin rame. Alhamdulillah. Sekarang sibuk di butik ya. Jelas. Iya. Ini untuk laporan perkembangan Ananda Kiara Bunda. Nah, ini untuk perkembangan keagamaan Kiara itu alhamdulillah untuk hafalan hadis dan surah-surah pendeknya itu sudah bertambah. Kemudian ini Bunda, untuk kegiatan sholat rutinnya Ananda Kiara ini belum cukup mengikuti dengan rutin kegiatan sholatnya Bunda, begitu. Kemudian juga Ananda ini sering menarik diri dari teman-temannya, lebih senang menyendiri. Kemudian juga kalau misalkan ada yang tidak sengaja menyenggolnya itu dia mudah sekali marah atau tersinggung, begitu Bunda. Kok gitu? Gimana Ibu bisa bilang seperti itu? Saya sudah memantau Kiara dengan baik. Saya sudah memastikan anak saya itu dengan baik. Kenapa Ibu bisa bilang seperti itu? Terus selama ini gizi anak saya itu sudah saya pastikan dengan baik. Saya memantau lewat pengasuhnya. Oke Bunda, alhamdulillah jika memang Bunda ini bisa memantau Ananda Kiara ini lewat pengasuhnya. Alhamdulillah jika memang beberapa kebutuhan Kiara sudah terpenuhi. Namun Bunda, mungkin mohon maaf boleh saya tanya mengenai mungkin kedekatan Bunda dan Ayah dengan Ananda Kiara. Mungkin di rumah Bunda dan Ayah sering meluangkan waktu untuk Ananda Kiara? Saya sibuk dari pagi sampai sore. Saya itu di butik, ayahnya di kantor. Saya selalu memastikan lewat pengasuhnya. Begitu. Baik Bu, kalau begitu sebenarnya ada yang saya khawatirkan dari Ananda Kiara ini, karena memang untuk penyelesaian tugasnya Ananda Kiara ini kurang untuk menyelesaikan. Kemudian jika memang itu terus berlanjut, nantinya saya khawatir itu akan mengganggu perkembangan, baik itu perkembangan belajar maupun perkembangan Ananda Kiara yang lainnya Bunda. Jadi mungkin Bunda dan Ayah bisa sedikit meluangkan waktunya untuk menemani Ananda Kiara bermain, mengobrol, atau belajar, begitu Bunda, supaya motivasi Ananda Kiara ini untuk belajar itu lebih meningkat dari sekarang. Karena bisa ya, untuk sekarang kan sudah mau masuk SD Ananda Kiara. Jika memang Kiara terus begini, saya khawatirkan nanti di jenjang berikutnya itu akan menimbulkan masalah untuk Ananda Kiara sendiri. Itu Bunda. Baik, kedepannya saya akan memantau Kiara lebih baik lagi. Terima kasih Bu. Terima kasih Bunda sudah mau datang hari ini untuk mengambil laporan perkembangan Ananda Kiara. Hati-hati di jalan Bunda. Terima kasih. Deh, sami-sami. Gimana Bunda kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu, cuman ya biasa saya ngurusin adanya Ruto kalau lagi di rumah. Oh, gitu. Gimana kabarnya adanya Ruto Bunda? Alhamdulillah sehat. Oh, makannya juga banyak banget sih. Oh, alhamdulillah nafsu makannya lagi tinggi ya. Iya. Kemudian mungkin nanti adanya Ruto bisa masuk ke sini juga Bunda. Ya insya Allah Ibu doain aja ya. Soalnya masih kecil kan dia, masih 3 tahunan lagi lah buat masuk sekolah. Oh, kalau sekarang Ruto, adiknya Ruto sama siapa Bunda di rumah? Di rumah ada ibu saya di rumah kebetulan lagi ngejagain kan, soalnya kan ada pembagian rapot kan. Iya, betul. Ayahnya juga lagi ada kerja sibuk jadi nggak bisa. Jadi mungkin saya minta tolong ibu saya buat jagain anak saya dulu di rumah. Oh iya, kalau begitu ini Bunda untuk laporan perkembangan Ruto. Ji. Sini bisa dilihat untuk perkembangan keagamaan Ruto alhamdulillah cukup baik. Untuk kegiatan sholat, Ruto ini sudah mau mengikuti temannya Bunda. Jadi Ruto ini rajin untuk mengikuti sholat di tiap harinya. Alhamdulillah. Kemudian untuk hafalan hadis, kemudian hafalan surat-surat pendeknya juga sudah mulai banyak Bunda. Jadi Ruto ini lebih dari teman-temannya untuk menghafal, dia lebih tanggap untuk menghafal. Seperti itu. Sudah mengingat begitu.
sini untuk perkembangan bahasanya Ruto. Di Iya. sini Ruto ini masih sulit untuk membedakan huruf M dan W, Bunda. Oh, Begitu. pantesan kalau di rumah tuh kan saya sebelum mau tidur kan suka saya ajak saya bacakan buku cerita ya. Kalau saya suruh baca judulnya dia tuh suka males, itu suka mengelak kayak ih nggak mau ah bun, aku males bacanya, suka kayak gitu. Pantesan, kalau ternyata dia masih susah membedakan huruf ya bu. Iya, untuk M dan seperti M dan W itu dia masih sulit membedakannya, Bunda. Jadi untuk menulis kadang dia suka terbalik gitu. Terus saya harus seperti apa ya bu, biar dia bisa apa mengenal huruf abjad dengan baik? Mungkin nanti selain dibantu dengan sekolah untuk Ruto supaya bisa membedakan huruf abjad, untuk bahasanya juga perkembangan bahasanya lebih baik, mungkin di rumah Anda bisa membantu untuk melatih Ruto di rumah, mengenalkan abjad, kemudian mungkin mengenalkan abjad bisa pakai kartu Bunda, kemudian bisa menggambar huruf abjad itu pakai pewarna. Warna. Iya, atau kalau sekarang ini ada ini Bunda, buku yang dia abjad tapi dia garis putus-putus Bunda. Oh yang garis putus-putus itu ya? Iya, jadi selain mengenal abjad, nanti Ruto juga bisa melatih motoriknya, begitu. Oh berarti kalau seperti itu jadi saya harus kayak rajin-rajin untuk membantu Ruto di rumah ya buat Iya, belajar bener. abjad. Kayak ngasih buku pelajaran, bukan buku pelajaran sih, buku kayak yang tadi ibu bilang kan, apa pakai buku catatan yang Iya. ada huruf garis-garis biru itu. Betul. Cuman kalau misalkan saya ajak kayak ada tutor datang ke rumah itu gimana ibu kira-kira? Itu menurut saya cukup baik Bunda, cuman mungkin untuk waktunya itu tidak lama ya Bunda, karena namanya anak-anak begitu mudah sekali bosan. Jadi ketika nanti Ruto ini merasa bosan, mungkin disudahi dulu untuk belajarnya hari itu. Kemudian juga untuk komunikasi Bunda ayah dengan Ruto itu mungkin bisa lebih diperbanyak lagi waktunya. Baik, nanti kalau memang saya insya Allah kalau menjadi untuk ada tutor yang datang ke rumah, nanti saya jelaskan terkait kalau misalnya Ruto udah mulai bosen buat belajar itu, nanti mungkin saya bisa jelaskan untuk dia berhenti dulu belajar untuk bermain sebentar baru lalu lanjut. Nanti saya juga akan komunikasikan ke suami saya terkait apa sih Ruto ini kalau emang masih bacanya masih kurang mengenal hurufnya. Baik, terima kasih Ibu. Iya, terima kasih Bunda sudah datang hari ini memberi perkembangan. Iya, gitu. terima Hati-hati di kasih. jalan Bunda. Terima kasih Ibu. Oke, monggo.